diskusi tanya jawab ya. Saya persilakan kepada Pak Ketua STT Batra Josias untuk memimpin diskusi terkait Ya, dengan baik. materi malam ini. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berada pada sesi tanya jawab. Silakan langsung berikan pertanyaan dan para narasumber bisa langsung menjawab. Disilakan. Saya mau bertanya. Silakan Pak. Shalom, puji Tuhan. Mari Pak. Ya, saya bertanya kaitan dengan pengembalaan. Jadi saya menjalankan kaitan dengan pastoral di pengembalaan. Saya berkunjung ke jemaat dan pernah saya disodorkan pertanyaan sekaligus permintaan dari jemaat. Ya. Suaranya. Pak Pendeta Doni tadi hilang langsung ya. Bisa di-chat. Atau kalau memang ini nggak usah pakai wajahnya, nggak usah ditonjolkan Pak. Videonya dimatiin aja. Ya. Jadi jemaat memohon pertolongan kaitan dengan anaknya yang sudah berumur untuk dicarikan jodoh. Ini saya sudah alami. Terus? Saya hanya bilang ke jemaat, ya saya akan berdoa. Tapi sampai hari ini anak itu sudah ke Kalimantan dan belum juga kawin, menikah. Bagaimana itu? Wah, menarik pertanyaan ini. Bisa saya langsung jawab Pak Moderator ya? Ya. Saya hamba Tuhan yang agak unik juga terkait dengan pertanyaan Pak Dani Monika ini. Jadi begini Pak Pendeta Dani, kita sebagai pendeta atau gembala memang tugasnya itu mendengarkan keluhan jemaat ya, kemudian mendoakan. Tetapi mereka juga sangat berharap sebenarnya kita langsung memberikan solusi. Sudah tidak perlu lagi diperdebatkan, Pak. Kalau kita sebagai gembala itu mengantarkan laki-laki untuk seorang wanita menjadi pasangan hidupnya. Demikian pula mengantarkan seorang wanita untuk seorang laki-laki untuk menjadi pasangan hidupnya. Dalam kemurahan Tuhan saya tidak mau menyebut nama dalam kesempatan ini. Saya bersama dengan istri sudah membantu 2 perempuan yang bersama-sama dengan kami, yang sangat mengasihi, mencintai kami, yang menjadi bagian keluarga kami. Orang ini menjadi teman sahabat yang luar biasa yang kami hormati dan kami hargai dalam keluarga kami. Saya dan istri mencarikan suami. Dan puji Tuhan, mereka menikah. Yang satu sudah punya anak 2, yang satu baru menikah. Dan mereka bahagia. Jadi jangan lagi diperdebatkan atau dipermasalahkan tentang pendeta yang mencarikan jodoh untuk jemaatnya. Justru menurut saya, jemaat itu sangat senang, bangga kalau dia mendapatkan jodoh di mana jodoh itu diberikan oleh atau dituntun, diarahkan oleh gembalanya. Bukan hanya begitu.
bagaimana ini para pendeta ini perlu kumpul bersama dan jadi mak comblang untuk jemaat. Saya kira itu tidak salah kan? Ya, itu yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin ada teman-teman yang mau memberikan tambahan, silahkan. Mungkin ada yang punya pengalaman tersendiri ya. Ya, terima kasih. Saya coba tambahkan. Tadi dijelaskan bahwa tugas gembala untuk mencari pergumulan dan berdoa. Mendoakan. Pertanyaan tadi sudah didoakan, tetapi tidak berhasil. Pertanyaannya, kenapa ya? Jadi menurut hemat saya, tugas seorang gembala itu melaksanakan sesuai dengan urutan-urutan konseling pastoral yang memiliki otoritas untuk mengabulkan doa itu kan bukan gembalanya. Semua kepada kuasa Roh Kudus. Jadi jangan dipaksa, jangan merasa, wah kenapa tidak berhasil. Itu otoritas dalam kuasa Allah. Mungkin itu tambahan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua ST Batra Josias. Lebih menyerahkan pada kedaulatan Allah ya. Artinya Tuhanlah yang berdaulat yang memberikan jodoh. Ya, sepakat jika itu dilihat dari kedaulatan Tuhan karena sudah berdoa ya. Boleh juga kan, tidak salah saya kira kalau gembala itu berusaha untuk mencarikan jodoh untuk jemaatnya, bukan hanya mendoakannya. Kenapa? Karena memang salah satu tugas gembala adalah menolong jemaat untuk mendapatkan pasangan ataupun teman hidup. Begitu. Ya, saya serahkan selanjutnya kepada the best moderator kita ya. Ya, silakan yang masih mau bertanya, masih ada waktu 20 menit. Langsung saja. Jika mengalami kesulitan bisa melalui kolom chat yang ada di ya, masuk satu pertanyaan dari Pendeta Beni dari Bandung ya, kalau tidak salah. Pertanyaannya, saya hanya mau sharing tentang doa yang dijawab cepat atau lama. Ketika melayani di Talikuran Sonder, wah, pernah di Talikuran tahun 2003 yang lalu, minta didoakan karena ingin punya anak. Karena sudah 11 tahun menikah, belum dikaruniakan seorang anak. Seperti biasa tentu, saya mau berdoa. Dan doa itu dijawab Tuhan pada waktu kami sudah melayani di Jember, Jawa Timur. Dan Tuhan mengaruniakan anak kembar kepada keluarga ini. Jadi intinya, setia dan sabar menunggu Tuhan. Wow, rupanya ini penguatan dari pertanyaan Bapak Pendeta Denny dan Ibu Ningka tadi. Terima kasih. Yang lain silakan. Ya, saya Pak. Ya, Selamat silakan. malam. Ya, selamat malam Bu Pak. Teti, silakan. Iya, dari tadi saya mendengarkan penjelasannya kapasitas sebagai seorang gembala. Waduh, wow, banyak sekali ya. Dan sangat luar biasa, Pak. Perfect begitu ya. Bapak bilang body perfect, tapi but is this perfect begitu. Nah, ada yang menarik Pak, tadi yang Bapak sampaikan dan mohon penjelasannya, maksud Bapak itu seperti apa, bahwa seorang gembala seperti seorang pemanah yang ahli, tapi tidak ada sasarannya. Sementara kalau manah kan harus kenapa harus ada sasarannya. Maksud Bapak
dengan kalimat ini apa sih? Itu saja Pak Hanas. Selamat malam, salam. Ya, seorang pemanah itu harus kena sasaran ya sebenarnya ya. Iya. Ya, ketika melepaskan anak panah semestinya kena sasaran. Nggak bisa enggak, karena tujuan memanah adalah Bumerang kena yang sasaran. balik lagi, Pak. Kalau bumerang balik lagi. Oh, gitu Iya ya. kan? Ya, mungkin lebih kepada pengertian begini. Iya. Seorang pemimpin atau pelayan Tuhan itu harus mampu melihat masalah dengan jeli di dalam pelayanan pastoral ya. Tetapi jangan bertindak seolah-olah apa yang diputuskan itu tepat. Memang itu idealnya seperti itu. Tetapi di dalam penggembalaan itu, jika ada konflik di dalam jemaat, karena saya mengalami ini, saya melakukan atau mengambil keputusan yang tepat menurut saya ketika ada konflik di dalam jemaat. Saya ada pada posisi yang benar. Tetapi itu justru keputusan saya salah. Kenapa? Karena jemaat ini harus tetap dilayani, digembalakan. Keputusan kita sebagai pendeta atau gembala itu lebih kepada menyatukan jemaat yang sedang berkonflik. Sekalipun kita memihak yang benar di dalam pelayanan penggembalaan, jelas-jelas ada jemaat yang melakukan kesalahan. Kita tidak boleh menunjukkan sikap tidak setuju yang frontal. Kita tidak boleh menunjukkan keberpihakan yang begitu menonjol kepada yang benar. Karena kedua-duanya ini adalah jemaat. Nah, ketika kita mengambil keputusan untuk berpihak pada yang benar saja, maka kita kehilangan kesempatan, bahkan mungkin jemaat yang melakukan kesalahan pelanggaran di dalam bergereja itu akan menjadi hilang. Kenapa? Karena dia justru di dalam kesalahan, kekurangan, kelemahannya sebenarnya sedang membutuhkan covering spiritual. Sebenarnya di situ tekanan yang saya sampaikan tadi. Berarti sasaran yang dimaksud di sini dia bisa lebih sasaran yang dimaksud di sini problematika dan dinamika yang terjadi di dalam jemaat atau umat yang dipimpin seorang gembala, begitu ya Pak? Ya, kira-kira begitu aja. Dia bisa melihat gitu, dengan jeli begitu. Iya, jadi jangan mengambil keputusan yang bisa mengakibatkan jemaat yang salah itu semakin terluka. Jemaat yang salah itu semakin merasa tidak diayomi dan merasa terbuang. Walaupun kita tahu dalam konflik berjemaat itu ada jemaat yang betul-betul posisinya sudah benar. Kenapa? Karena keutamaan dalam kehidupan berjemaat itu kan menjaga keutuhan. Kita tidak boleh mengusir, menolak, dan membuat orang itu keluar dari gereja. Sekalipun kesalahannya seabrek-abrek dan kelihatan di depan mata. Karena itu tugas penggembalaan. Ini bukan bisnis. Kamu rugi, kita tidak boleh melakukan bisnis bersama. Kamu jangan bersama dengan saya, kamu merugikan saya. Dalam konsep pelayanan penggembalaan, orang yang seperti ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Kalaupun dia keluar dari satu jemaat lokal, itu karena kemauannya, bukan karena pilihan atau desakan daripada pendeta atau pastor. Kira-kira begitu. Ya. Terus ini Pak,
tadi kan Bapak menyampaikan juga bahwa seorang pastor atau seorang gembala harus merasa memiliki jemaat, kemudian merasa dimiliki. Bagaimana kalau hanya sepihak terjadi begitu? Seorang gembala memang merasa memiliki jemaat, tetapi jemaat tidak merasa memiliki, tidak ada chemistry. Itu bagaimana? Apa yang sebaiknya dilakukan begitu? Kan kalau misalkan tidak ada chemistry, tidak ada kecocokan, untuk komunikasi juga kan sulit, Pak. Itu bagaimana Ini seharusnya? kelihatannya curhat ini atau apa ini? Just kidding, just kidding, just kidding. Just kidding. Yang saya cuma bercanda doang. Oke, Iya, Pak. gini. Kita itu tidak boleh menjadi anggota gereja di banyak tempat. Kita harus menjadi anggota gereja di one local church. Ya, ada jemaat yang suka jajan, ibadah ke sana kemari, boring dengan pendetanya karena pelayan pendetanya begitu-gitu aja, khotbahnya begitu-gitu aja, pelayanannya juga begitu-gitu aja, pendetanya tidak ada gregetnya dalam pelayanan. Itulah keterbatasan seorang pendeta atau pastor. Nah, kalau kita merasa di tempat itu tidak bisa memiliki gembala atau tidak bisa dimiliki oleh gembala, sebaiknya kita menyatakan diri sebagai simpatisan bukan anggota. Sebab yang disebut dengan anggota jemaat atau covenant di local church itu betul-betul menjadi satu kesatuan. Jemaat itu dimiliki gembala, gembala itu memiliki jemaat. Dalam artian covering spiritual. Kalau enggak repot. Harus sampai pada situasi atau keputusan seperti itu. Nah, kalau enggak bisa, apakah dari gembalanya atau dari jemaatnya, saya sih menyarankan. Kalau gembala kan tidak pernah menolak jemaat untuk datang digembalakan. Sebaiknya jemaat itu mencari gembala dalam pimpinan Roh Kudus untuk mengikatkan diri dalam local church. Saya kira begitu, Bu Teti. Tapi bagaimana dengan yang sesama jemaat yang malah bertikai begitu? Contohnya misalnya yang seperti Bapak bilang, iya oke, yes oke, terdaftar di satu gereja, namun sometimes pergi beribadah ke tempat lain bukan karena merasa tidak nyaman di gereja, bukan karena merasa pendeta di gerejanya tidak baik berkhotbah, tetapi memang karena ingin menikmati firman Tuhan begitu loh, Pak. Tetapi di antara jemaat justru bertikai, pendeta sendiri tidak menjadi masalah. Nah, bagaimana kalau terjadi seperti itu? Jadi jemaatnya ceritanya tidak ibadah di local church itu karena pengen dapat siraman rohani di tempat lain. Tetap ibadah, Pak. Kalau kayak misalkan kan sekarang kan banyak ibadah tidak hanya hari Minggu. Misalkan di gereja si A, orangnya si A, gerejanya ibadah hari Minggu. Tapi ada gereja lain si A pengen beribadah di hari lain. Jadi tidak hanya di hari Minggu si A itu beribadah, mau di hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, ibadah seneng-senengnya aja begitu. Lalu adalah katakan jemaat yang melihat, nah ini menjadi satu hal yang penilaian yang kurang baik begitu. Mungkin saya menyampaikan ilustrasi seperti ini. Orang mau makan enak di restoran manapun, sesungguhnya dia pasti kembali makan di rumahnya sendiri. Dan dipastikan orang yang punya rumah secara normal pasti lebih banyak makan di rumah daripada makan di luar. Kenapa? Karena rumah itu bukan hanya bicara tempat untuk tinggal, tapi salah satunya adalah makan bersama di rumah. Itu ilustrasi tentang makan.
Sekarang ilustrasi tentang hotel. Bagus-bagusnya hotel dibanding dengan rumah kita, dipastikan prosentasi terbanyak kita tinggal di rumah dibanding dengan tinggal di hotel. Bukan karena masalah di rumah itu tidak bayar kemudian hotel bayar. Bukan. Tapi karena rumah itu home. Rumah itu home. Nah, gereja itu harus menjadi home. Begitu loh. Nah, saya sebagai seorang hamba Tuhan memahami kalau ada orang yang suka beribadah bukan di gereja lokal dia, tapi di tempat yang lain. Nah, ini memang kurang baik. Tetapi masih oke kalau dia tetap sadar dia punya rumah. Itu penting. Ilustrasi terakhir. Orang ke luar negeri meninggalkan Indonesia, dia tetap merasa menjadi warga negara. Apalagi kalau dia lahir di Indonesia. Sekalipun mungkin di luar negeri dia sudah berpindah ke warga negaraan. Tapi dia tetap sadar, tetap tahu bahwa dirinya itu orang Indonesia. Walaupun secara legal mungkin dia sudah menjadi warga negara asing. Nah, begitu pula berjemaat saya kira ya. Penting sekali untuk melihat bahwa orang harus ada dan terikat di dalam local church. Ya, terima kasih, saya serahkan ke Pak Pendeta Ronald. Ada lanjutan pertanyaan di kolom chat itu. Apakah kita bisa mengundang kedua pihak yang bermasalah untuk dikonfirmasi, untuk dibantu, dipastori, atau sendiri-sendiri? Mungkin ini berkaitan dengan proses konseling. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Sebaiknya sih memang awalnya sendiri-sendiri ya. Karena kalau langsung secara bersama-sama, kadangkala kita sebagai konselor itu tidak menemukan inti permasalahannya. Apalagi kalau keduanya itu menjaga image ya. Ada masalah tetapi tidak berani ngomong karena ada pasangannya. Tapi ketika kita mencoba, tentu kalau dia perempuan ya kita sebagai konselor pendeta laki-laki harus bawa istri kita lah. Supaya enggak konslet nanti kan. Nanti setelah terjadi diskus ataupun juga konseling dengan satu pasangan, kemudian pasangan yang lainnya, kita akan bisa menilai sebenarnya permasalahannya ini ada di mana. Nah, jangan lupa ketika kita menemukan permasalahan yang dihadapi oleh kedua pasangan itu, tidak ada judgement. Karena kalau ada judgement itu merupakan satu kemunduran untuk bisa membangun informasi lebih jauh lagi. Nah, itu sebabnya pertama itu satu-satu dulu. Setelah kita yakin mantap permasalahannya, akarnya di mana, kemudian kita memanggil mereka berdua. Ya caranya kalau laki-laki ngomong, perempuan harus diam. Kalau perempuan yang ngomong, laki-lakinya harus diam. Nah, kemudian kita mencoba memberikan masukan atau input-input ya. Tentu basicnya bukan lagi pendekatan secara humanistik, kemanusiaan, tetapi lebih kepada prinsip yang bersifat biblical atau alkitabiah ya. Ya, saya kira begitu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah berada di penghujung
acara. Saya ingin kita mendapatkan penguatan sebagai pertanyaan terakhir menutup webinar ini sebagai penekanan daripada bagaimana proses konseling atau larangan-larangan yang spesifik seorang konselor dalam melakukan proses konseling. Pengalaman 40 tahun lalu ketika di kampung saya, mungkin orang yang seusia saya tahu bagaimana seorang ibu rumah tangga mengalami masalah, kemudian dikonseling oleh pendetanya. Menarik. Apa yang terjadi? Pendeta dan ibu yang sudah memiliki keluarga ini menikah. Dan itu nyata dan fakta terjadi. Kira-kira menyikapi proses konseling antara kedua insan yang berlawanan jenis, apa larangan utama dalam proses konseling? Mungkin ini bisa menjadi pengetahuan bagi kita, menjadi awasan bagi kita untuk tidak dilaksanakan sehingga tidak menimbulkan efek yang seperti tadi. Terima kasih. Ya, baik sekali ya yang disampaikan oleh Pak Pendeta Ronald Sumikar ya. Bahwa dalam pelayanan konseling seorang pendeta memang harus melayani jemaatnya karena itu merupakan panggilannya. Tapi ketika jemaat yang dilayani itu beda gendernya, maka sebaiknya dia tidak sendiri. Tidak ada motif kemauan atau keinginan sih awalnya untuk melakukan hal yang dilarang oleh Tuhan. Artinya hubungan suami istri di luar pernikahan. Tetapi itu sering terjadi. Saya tidak usah ngomong yang terjadi dalam kehidupan pendeta lainnya. Tapi itu sudah menjadi rahasia umum. Ya. Nggak ada orang yang kuat ketika godaan iblis setan datang menyerang. Itu sebabnya jangan lakukan konseling dengan beda gender, beda ya bahasa gampangnya, male dengan male, female dengan female gitu ya. Laki-laki dengan laki-laki kalau konseling perempuan dengan perempuan. Kalaupun harus berbeda gender, ya sebaiknya ada 3 orang lah. Kalaupun terpaksa, maka harus ada di ruang terbuka yang bisa dilihat semua orang. Ada memang gereja yang menyediakan ruang kaca untuk konselingnya. Beda lawan jenis bisa dilakukan. Tapi itu intensitasnya tidak lebih dari 2 kali. Itu sudah paling tinggi. Ya karena desakan saya kira ya, yang tidak bisa ditoleransi. Tapi saya juga tidak menyarankan hal tersebut. Lebih menyarankan dan aman kalau berbeda jenis kelamin itu 3 orang. Ya, artinya tidak hanya berdua. Sebab itu etika konseling dilanggar. Yang kedua itu kita memberikan kesempatan kepada sebutlah iblis untuk menggodai diri kita sendiri. Penyesalan itu tidak pernah terjadi di awal ya, selalu di akhir. Dan kalau kita seorang pelayan mengalami hal yang seperti itu, kita seperti membangun rumah yang megah dan menghancurkan dengan tangan kita sendiri. Sangat disayangkan. Jadi tidak ada orang yang kebal terhadap perbuatan dosa. Mungkin dia tidak berniat, tapi kesempatan itu ada yang mendorong dia sadar atau tidak sadar hanyut atau melakukan dosa itu. Terima kasih Pak Ketua. Oke. Baik, terima kasih. Dalam hukum kriminal, niat dan kesempatan ketemu, jadinya kejahatan ya. N tambah K
niat dan kejahatan sama dengan crime. Baik, terima kasih. Kita sudah mengakhiri webinar ini. Saya percaya kita semua diberkati. Terima kasih Pastor Hanas, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian. Biar ini menjadi pegangan, menambah wawasan bagi kita dalam pelayanan kita yang Tuhan percayakan bagi kita semua. Kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih. Kami boleh menikmati berkat Tuhan lewat webinar ini. Berkati Pastor Hanas, keluarganya, bahkan kami semua. Kiranya ilmu yang kami peroleh berdampak positif dalam kehidupan pribadi kami masing-masing, dalam pelayanan kami, kemana saja kami Tuhan percayakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab di jemaat kami, di marketplace kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan berjumpa pada hari Senin nanti. Tuhan berkati segala fasilitas yang ada. Tuhan memberkati kami semua untuk tetap semangat di dalam mengikuti webinar ini. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih.